Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syakif Alfawas, NIM 240601078 dari kelompok 6 kelas B sore. Saya di sini akan mempresentasikan final project pengantar teknik industri implementasi 3 body of knowledge individu pada objek UKM air minum isi ulang di depo air mineral Zaki. Breakdown klasifikasi pembagian BOK. Saya mendapatkan bagian BOK 1 Engineering Management, BOK 2 Work Design and Measurement, BOK 3 Engineering Economy. BOK Engineering Management. Sejarah pendirian. Baik, izin saya mengulangi. BOK Engineering Management lanjut pada sejarah pendirian usaha. Sejarah pendirian usaha Depo Air Mineral Zaki. Usaha Depo Air Mineral Zaki didirikan oleh Pak Zaki, seorang wirausahawan yang memulai perjalanan bisnisnya dalam industri air minum isi ulang pada tahun 2016. Sebelum memulai usaha ini, Pak Zaki bekerja di sebuah perusahaan pengolahan air mineral milik orang lain. Pada suatu kesempatan, tetangga Pak Zaki yang sebelumnya menjalankan usaha air minum isi ulang menawarkan peluang untuk bergabung dalam usaha serupa. Namun saat itu, Pak Zaki menolak tawaran tersebut karena merasa masih belum siap untuk beralih ke dunia wirausaha dan memilih untuk tetap bekerja di perusahaan tempatnya bekerja. Kemudian pada tahun 2020, Pak Zaki punya keinginan untuk menambah penghasilan dari membeli beberapa galon dan beberapa tosa. Tanpa sengaja pada tahun 2023 beliau memiliki keinginan untuk membuat suatu usaha air mineral isi ulang, dan usaha tersebut berkembang secara pesat berkat komitmen Pak Zaki untuk menyediakan air minum yang berkualitas dan pelayanan yang baik kepada para pelanggan. Baik, lanjut untuk deskripsi produk. Yang pertama ialah bak untuk menampung air baku atau air bersih. Yang kedua ialah mesin khusus penjernih yang memiliki karbon untuk memfilter air. Yang ketiga yaitu lampu UV untuk mematikan mematikan bakteri dan kuman. Dan yang keempat, filter air, saringan halus. Yang kelima yaitu pembersih galon. Yang keenam yaitu galon. Dan lanjut lagi yaitu gambar 7 penutup galon. Untuk status perizinannya ini sudah tertera dari Dinas Kesehatan, dan alamat dan lokasi peta usaha ini berada pada alamat lokasi usaha Jalan Mutiara Raya nomor 36. Untuk struktur organisasi yaitu Pak Zaki, Ibu Kusnia, dan karyawannya Pak Yulis, dan karyawan satunya lagi Pak Munir. Evaluasi prospek bisnis dan evaluasi internal dan eksternal. Untuk kekuatannya yaitu saya tidak menyebutkan semuanya, tapi saya menyebutkan salah satu dari diantara SWOT ini. Untuk kekuatan 1, harga terjangkau dibandingkan membeli air kemasan botolan. Dan kelemahannya, ketersediaan air yang memadai menjadi tantangan jika pasokan air buruk. Untuk peluangnya, 1, peningkatan kesadaran kesehatan terkait pentingnya konsumsi air yang sehat. Dan tantangannya yaitu jika terjadi kekurangan pasokan air dapat menghambat pada permintaan kualitas atau produksi. Baik, kita lanjut pada BOK Work Design and Measurement. Breakdown proses produksi. Yang pertama yaitu dari pengambilan sumber air. Sumber air ini berasal dari dari intinya sumber yang diambil dari Pak Zaki itu dari sumber pacet, dan lalu penyaringan awal ini bisa dari seperti yang pada yang ada karbon tersebut,
Lanjut ke proses penyaringan dan pengolahan lanjutan, ya seperti yang pada reverse osmosis. Sebenarnya yang nomor 2 dan 3 ini sama, cuman saya mendeskripsikannya lebih kompleks lagi. Lanjut pada keempat, sterilisasi, yaitu pada di lampu UV. Lanjut, maaf, yang lampu UV ini tujuannya untuk mematikan bakteri dan mematikan virus juga. Lanjut yang ke pengujian kualitas air. Ini Pak Zaki ini sering melakukan pengujian pada kualitas air sebelum lanjut pengisian pada galon atau penyaringan ulang. Lanjut pada pengisian pada kemasan. Pengisian pada kemasan ini Pak Zaki menggunakan suatu selang atau pipa supaya memudahkan karyawannya untuk mengisi galon. Lanjut pengecekan lagi kualitas dan pengemasan. Pak Zaki tidak lupa memberikan jaminan kualitas terbaik, karena komitmen yang diberikan Pak Zaki adalah memberikan kualitas air yang bersih dan sehat. Lanjut ke distribusi. Distribusi ini dilakukan pada tempat tersebut di sekitar Jalan Safir, mungkin Jalan Mutiara dan lain-lain di daerah PPS sana, yang dilakukan oleh dua orang, yaitu karyawan-karyawan dari Pak Zaki. Untuk pemeliharaan dan kebersihan sistem ini tetap dilakukan oleh semua pihak pada perusahaan tersebut. Baik, kita lanjut ke breakdown proses produksinya ini. Oh, sudah ya, Pak. Lanjut pada peta proses produksi dan peta aliran proses. Ini dari pengambilan sumber air, penyaringan awal filtrasi, proses penyaringan dan pengolahan lanjutan itu yang pakai OR, dan pengecekan kualitas lagi. Sterilisasi yang pakai lampu UV. Dan lanjut pada pengujian lagi, pengisian pada kemasan, pengecekan lagi, dan distribusi. Baik, lanjut ya. Peta kerja setempat. Saya tidak bisa menjelaskan, tapi bisa saya bacakan beberapa saja. Kalau untuk tangan kanan dan tangan kiri, untuk tangan kanan tersebut, tangan kanan akad galon dari tukang keliling 2 meter, waktu 10 detik. Mencuci galon 20 detik, mengisi air galon sekitar 1 menit, dan mengangkat galon ke agen atau pelanggan bisa mencapai 15 detik dalam jarak 2 meter. Jadi bisa ditotalkan, yaitu untuk jarak 4 meter dan waktu 105 detik. Dan untuk tangan kiri, angkat galon dari tukang keliling jarak 2 meter, waktu 10 detik, menekan tombol pada mesin 20 detik, mengisi air galon 60 detik, menutup galon 2 detik, mengangkat galon ke agen atau pelanggan sekitar 2 meter 15 detik. Jadi kalau saya total yaitu 4 meter 107 detik. Baik, untuk rasionalisasi pemilihan peta kerja setempat. Seperti proses operasional di depot air mineral Zaki dimulai saat pelanggan datang untuk melakukan pengisian ulang air minum. Pelanggan menyerahkan galon kosong pada karyawan yang kemudian mengambil galon tersebut dan membawa ke area pencucian. Di sini galon akan dicuci menggunakan mesin pencuci khusus. Karyawan menekan tombol untuk memulai proses pencucian, memastikan galon bebas dari kotoran dan kontaminan. Setelah galon bersih, karyawan memindahkannya ke area pengisian air. Di bagian pengisian, galon ditempatkan dengan hati-hati sesuai dengan alur sistem pengisian yang ada. Karyawan yang menekan tombol pengisian untuk mengisi galon dengan air mineral yang telah disaring dan diproses. Proses pengisian berlangsung hingga galon terisi penuh, memastikan volume air sesuai dengan kapasitas galon. Setelah pengisian selesai, galon segera tutup menggunakan penutup galon yang baru untuk menjaga kebersihan dan keamanan. Galon yang terisi penuh dan tertutup rapat kemudian diserahkan kepada pelanggan yang membayar sesuai dengan harga yang telah ditentukan. Baik, mungkin segini saja yang untuk saya jelaskan dari rasionalisasi pemilihan peta kerja setempat karena cukup memakan waktu. Saya lanjut.
perhitungan waktu baku standar dan output standar metode. Untuk pengelompokan subgrup, yaitu mengambil Aqua Cleo Isulang dengan total mungkin sekitar 16, 16, 20, 40 dan mengisinya hanya air isi ulang untuk membawa Aqua 8, Cleo 3 dan isi ulangnya tetap 26. Oke, uji keseragaman data menghitung rata-rata dari subgrup. Dari ini ya X sama dengan sigma X1 per K jika di total yaitu 13,3 plus 24 plus 12,3 dibagi 3. Dan jika di total 49,6 per 3 sama dengan 16,53 sama dengan atau diperbulat lagi 16,5. Menghitung standar defisiasi dari waktu penyelesaian mungkin ini adalah cara penyelesaiannya dan hasilnya yaitu 3,2. Baik, perhitungan waktu baku atau standar dan output standar metode menghitung standar deviasi yang dari distribusi harga rata-rata subgrup. Oke, ini adalah rumusnya di mana N adalah besarnya subgrup atau banyaknya pengamatan per subgrup sehingga AX sama dengan 3,2 per akar 3. Dan jika dijumlahkan yaitu 1,848. Lanjut menentukan batas kendali atas BKA dan batas kendali bawah BKB. Catatan menggunakan tingkat keyakinan sebesar 99% sehingga BKA 16,5 plus 3 segini, sekian, BKA dan sekian. BKA ada 22,044, BKB 16,5 min 3X 1,848 dan sekian. Untuk perhitungan waktu baku, lanjut pada grafik ya. Untuk gambar grafiknya ini bisa dilihat bersama-sama dengan kesimpulan berdasarkan gambar grafik di atas bahwa semua data tidak berada dalam batas kendali secara statistik. Disimpulkan bahwa data tidak dapat kondisi seragam. Lanjut pada engineering ekonomi, klasifikasi biaya tetap dan biaya variabel. Breakdown klasifikasi biaya tetap. Biaya tetap yang digunakan pada usaha air minum isi ulang antara lain yang pertama gaji karyawan, amortisasi mesin penyaring air, yang ketiga listrik, yang keempat air, dan yang kelima yaitu asuransi usaha. Untuk breakdown klasifikasi biaya variabel. Biaya variabel yang digunakan terkait dalam proses produksi dan distribusi air minum isi ulang antara lain yaitu biaya perawatan mesin, pembelian galon, biaya bahan bakar kendaraan, biaya pembelian tutup galon, dan biaya bahan kemasan. Lanjut pada tabel 4 ini estimasi biaya pokok produksi, biaya pokok jasa pembuatan satu produk dan lain-lain yaitu sekian, biaya pembelian air bagus 1 juta, biaya pengisian ulang galon 200.000 dan beberapa ini dengan total 2.150.000. Penentuan umur ekonomis dan depresiasi produk berdasarkan metode garis lurus. Depresiasi per tahun yaitu harga perolehan minus nilai sisa dan umur ekonomis dengan data berikut. Harga perolehan sekitaran 30 juta, nilai sisa residual value 5 juta, umur ekonomis 4 tahun menggunakan rumus di atas. Depresiasi per tahun 30 juta minus 5 juta dibagi 4 dengan total 6.250.000. Baik, sekian dari presentasi saya. Saya Muhammad Syakif Al-Fawas, NIM 240 601 078 dari kelompok 6 kelas B sore
izin menutup presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.